Monggo, Om Jak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, terima kasih Om Irul, terima kasih Jeng Wiwin yang saat ini nanti menjadi narasumber. Dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung, insya Allah nanti juga ada teman-teman lain yang ikut bergabung dengan kita, nyusul begitu. Tapi baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita buka pengajian kita ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, izinkan saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Saya akan bacakan di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, monggo Om Irul. Kalau tidak salah ini Jeng Wiwin, ya. Saya serahkan pada Om Irul untuk memandu pengajian pada malam hari ini. Matur nuwun, Om Jak. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sudah hadir silaturahmi untuk ngaji lagi, ya, walaupun sedikit, tapi insya Allah istilahnya kan kalau ada forum seperti ini berkahnya, ya. Kalau kumpul itu ada malaikatnya katanya begitu, ya. Ya, jadi kali ini kita ingin belajar dari Jeng Wiwin yang mungkin sudah sejak beberapa bulan lalu juga sebenarnya beliau ini cukup mengamati perkembangan ada COVID ini, ya, dan beliau banyak belajar. Nah, kebetulan kemarin Gusti Allah paring ikut sakit juga gitu, ya, tapi alhamdulillah sehat gitu, ya. Biar merasakan. Iya, jadi malam ini kita ingin mendengarkan sharing apapun yang sudah Jeng Wiwin pelajari, termasuk waktu itu bahkan mengajak Om BW juga, ya, ke Bontang gitu, ya. Dan juga kemudian pengalaman dari Jeng Wiwin sendiri, dan mungkin ada pelajaran yang nanti bisa kita pelajari, ya, kita mendapatkan ilmu yang baru dari Jeng Wiwin. Ya, monggo Jeng Wiwin yang senyamannya saja, monggo, ya.
Nggih, mangga. Ya, saya coba share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam ini saya kena todong Om BW nih sebenarnya untuk mencoba berbagi pengalaman selama terkena COVID di bulan November kemarin. Tapi kayaknya yang nodong malah nggak kelihatan ini. Batang hidungnya nggak kelihatan. Ya gitulah. Jadi mungkin saya cerita dulu ya. Jadi awal ceritanya bojoku di tanggal 7 November sore badannya demam tinggi. Sampai paginya, minggu paginya itu masih demam. Sehingga akhirnya saya telepon dokter perusahaan minta untuk tes antigen dan tes PCR. Jam 8 pagi, swipernya datang ke rumah memeriksa bojoku. Dan kecurigaanku ternyata benar. Kami shock saat melihat hasil tes antigen bojoku menunjukkan 2 garis yang jelas. Yang artinya suamiku reaktif. Dan hasil lab PCR-nya yang keluar siang harinya menunjukkan hasil yang sama. Suamiku positif dengan CT atau cycle threshold itu 31,18. Suamiku hari itu juga langsung dijemput ambulan untuk opnam di rumah sakit karena ada gejala. Karena suami positif, maka akhirnya hari itu juga saya dan anakku, Nora, anak ragil ya, itu juga dites PCR. Dan alhamdulillah hasilnya kami berdua negatif. Hari itu juga seluruh rumah, halaman, dan mobil juga disemprot desinfektan. Karena kontak erat dengan bojo yang positif COVID, maka saya dan anak dikasih vitamin dan obat-obatan oleh dokter untuk menjaga imun tubuh. Selain vitamin dan obat dari dokter, kami juga minum Rea sehari 1 kali 1 mili. Kemudian Rea Pram itu apa juga itu? katanya rutin minum. Rea. Rea itu kayak obat yang ditetes di bawah lidah. Jadi dia pakai kayak pipet gitu, kemudian obat itu ditetes di bawah lidah, tapi kita sebelum minum itu nggak boleh makan 1 jam sebelumnya, setelah ditetes juga 1 jam setelahnya kita nggak boleh makan. Seperti itu. Itu obat atau obat tapi ditetes di bawah lidah. Oh, obat apa katanya itu? Kok namanya? Obat ya kalau intinya ya untuk per COVID-an ini sih, tapi dia kayaknya mungkin lebih ke arah menahan meningkatkan imun ya mungkin ya. Nah, selain itu kami juga rajin tadi makan rebusan sarang burung walet yang tak campur madu dan bipolen karena katanya sarang burung walet kan juga untuk meningkatkan imun, madu juga meningkatkan imun, bipolen juga meningkatkan imun. Hari kelima di rumah sakit, bojoku mulai tidak bisa merasakan bau minyak kayu putih. Jadi saraf baunya sudah error. Dan juga mulai tidak bisa merasakan rasa makanan. Makan apapun nggak ada rasanya. Bahkan minum wedang jahe rasanya kayak air putih katanya. Di hari ke-6 di rumah sakit, bojoku mulai batuk parah. Sehingga akhirnya nggak bisa tidur karena terganggu oleh batuk kering yang terus-menerus dan tidak berhenti. Oleh perawat selang oksigen dan alhamdulillah bisa tidur. Hari ke-7 bojoku opnam, tiba-tiba saya ditelepon oleh dirut rumah sakit dan kepala perawat menyampaikan bahwa bojoku kena pneumonia bilateral dextra. Katanya virusnya sudah masuk ke paru-paru sehingga hasil ronsennya ada banyak bercak putih dan awan putih di paru-paru. Itu kan ciri khas COVID katanya ya. Saya lihat memang hasil ronsennya saat masuk di rumah sakit hari pertama itu paru-parunya bersih. Beda banget dengan hasil ronsen yang hari ke-7 tersebut. Katanya virus COVID tersebut sudah masuk ke saluran nafas dan mengeluarkan toksin sehingga mengakibatkan peradangan di paru-paru yang mengakibatkan kerusakan membran parenkim paru yang mengakibatkan berkurangnya area pertukaran oksigen
karena terhalang oleh lendir yang nempel di alveoli, sehingga menyebabkan gangguan pada difusi oksigen dan timbul sesak. Jadi paru-parunya inflamasi akibat peradangan di paru-paru tadi. Dan karena selama di rumah sakit kan dikasih obat-obatan banyak ya untuk tadi radang dan sebagainya, untuk COVID dan sebagainya, sehingga akhirnya berefek ke lever suamiku. Jadi SGOT dan SGPT-nya itu tinggi banget, malah pernah mencapai 284,2. Padahal seharusnya kan kurang dari 40. Nah, selain itu juga analisa gas darah PO2-nya juga tinggi. Saat itu kepala perawat dan dirut rumah sakit telepon saya, minta izin untuk memindahkan suamiku ke ICU untuk dikasih injeksi Gamaras. Jadi Gamaras itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu meningkatkan daya tahan tubuh bojoku. Saat itu aku stres berat, kepikiran bojoku. Aku terjadi sesuatu dengan bojoku. Terus terang saat itu aku keinget video yang waktu itu pernah di-share di grup T89 ya. Terus dibilang sama Om Israel itu hoax itu loh, yang ada orang gagal nafas gara-gara ada nafasnya penuh lendir kental itu loh. Ya, kanker paru tapi itu. Ya, saya langsung keinget itu. Saya waktu itu bingung banget karena saya harus memutuskan sesuatu yang saya tidak paham sama sekali. Apa itu Gamaras, dan terus terang saya juga takut efek sampingnya. Karena perawat menjelaskan risiko-risikonya untuk yang tidak cocok, katanya salah satunya adalah alergi dan atau bisa juga mengganggu sistem pernafasan. Yang kepikir di aku, lah bojoku kan lagi sesak napas dan paru-parunya lagi kena pneumonia. Lah kok malah mau dikasih Gamaras yang bisa berisiko ke saluran pernafasan. Kan aku berpikirnya bisa fatal gitu. Nah, sehingga malam itu juga saya sempat WA Om Dok dan juga sempat WA kakakku yang dokter. Nanya apakah tahu tentang Gamaras dan apa efek sampingnya untuk lebih meyakinkan penjelasan perawat tadi. Jawabannya semua sama, nggak ada yang tahu. Dan nggak pernah dengar sama sekali katanya. Nah, saya malam itu makin stres, saya nggak bisa tidur. Saya bilang ke perawat, minta waktu untuk sholat istikharah dulu, dan minta izin untuk menjawab besok pagi. Pagi itu dengan mengucapkan bismillah, saya memutuskan, oke, silahkan suamiku diinjeksi Gamaras. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Saya penuhi hari-hariku dengan beribadah, berdoa, memperbanyak sedekah ke panti asuhan dan minta doa ke panti asuhan. Terus terang, saya beberapa hari itu tidak bisa tidur. Stres berat, kepikiran bojoku yang di ICU. Di hari ke-9, aku dan anakku dites ulang PCR. Dan qadarullah, saya positif COVID dengan CT 27. Istilahnya jumlah virus yang ada di tubuhku jauh lebih banyak dibanding jumlah virus yang ada di bojoku yang CT-nya 31 tadi. Kan CT itu makin tinggi, dia virusnya makin sedikit, CT makin rendah, virusnya makin banyak. Dan anakku alhamdulillah negatif. Mungkin aku positif karena kemarin kan beberapa hari sempat tidak bisa tidur dan stres berat tadi ya. Sehingga daya tahan tubuhku drop, walaupun sudah makan banyak vitamin dan suplemen, tapi mungkin tetap tidak bisa ngimbangi drop karena stres berat kepikiran bojo tadi. Hari itu juga saya dijemput ambulan, dibawa ke rumah sakit. Dan rumahku kembali disemprot desinfektan. Saya opnam di ruang perawatan, sedang suamiku opnam di ICU. Begitu tahu saya positif COVID, pikiran saya malah menjadi tenang banget. Kalau yang sebelumnya itu saya deg-degan, stres, takut ketularan COVID, dan macam-macam itu, hari itu saya malah tenang banget, benar-benar tenang. Saya benar-benar ikhlas dan legowo. Jadi langsung berubah pikiranku yang tadinya super stres itu, begitu saya positif, saya itu benar-benar ikhlas banget dan legowo. Saya yakin semua ini terjadi atas izin Allah. Mungkin Allah ingin mengingatkan saya, mungkin Allah ingin menegur saya supaya tetap istiqomah, mungkin Allah ingin menggugurkan dosa-dosa saya, mungkin Allah ingin memberi kesempatan saya untuk mendoakan suami dengan khusyuk, karena katanya kan doa orang yang sakit itu makbul. Maka yang saya lakukan adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu mustajab ya, seperti saat antara azan dan istiqomah, sebelum maghrib dan sebagainya. Saya juga memperbaiki adab berdoa saya.
dan memperbanyak bersedekah, juga minta doa ke panti asuhan. Selain itu, saya juga menghibur diri dengan melihat YouTube video itu ada binatang-binatang lucu, bayi-bayi lucu itu kan saya jadi ngakak sendiri. Karena setahuku salah satu usaha untuk meningkatkan imun katanya membuat hati bahagia. Nah, saya mencoba mencari kebahagiaan itu. Selama ini terus terang saya di rumah jarang banget nonton TV, tapi di RS setiap hari saya nonton TV dan nonton YouTube nyari hiburan. Selain obat-obat yang dikasih dokter, itu ada Avigan, ada vitamin, ada obat lambung, dan macam-macam. Setiap hari saya juga makan rebusan sarang burung walet, campur madu sama bee pollen 2-3 kali sehari. Saya juga minum air kelapa, campur sendok teh garam dan jeruk nipis atau lemon. Itu katanya juga orang-orang pada melakukan itu. Ya, saya manut aja kata orang-orang apa, tak ikutin gitu. Saya juga tetap lanjut minum rea, cuma kalau yang tadi sebelumnya, tadi pas belum positif itu minum reanya hanya 1 kali 1 mili, pada saat sudah positif itu 2 kali 2 mili per hari. Saya juga berjemur tiap jam 8 pagi, saya juga olesin seluruh badan sampai dengan leher pakai minyak kayu putih. Ternyata emang enak, kata orang-orang diolesin tuh nafasnya tuh enak dan badannya tuh enak, bau minyak kayu putih ternyata emang enak. Saya juga perbanyak makan buah-buahan dan minum jus 3 kali per hari. Istilahnya itu digelonggong itu saya. Alhamdulillah banget, saya sejak dinyatakan positif sampai dengan dinyatakan sembuh, 2 kali PCR negatif, tidak merasakan gejala apapun. Tidak ada keluhan apapun. Padahal dokternya sebenarnya waktu itu malah lebih mengkhawatirkan kondisiku dibanding kondisi bojoku. Karena yang punya komorbid itu saya. Saya punya komorbid asma dan juga saya punya alergi banyak banget. Sedangkan bojoku tanpa komorbid. Tapi alhamdulillah saya bersyukur masuk kategori OTG sehingga tidak perlu treatment khusus. Itu sudah 1 minggu dikasih gamaras atas izin Allah, alhamdulillah bojoku kondisinya membaik dan bisa pindah ke ruang perawatan sekamar dengan saya. Oh iya, pada saat kita terlanjur kena COVID ya, secara periodik sebaiknya dilakukan pengukuran saturasi oksigen. Pertahankan untuk di atas 95, jangan sampai turun. Banyak orang yang merasa sehat secara yang dirasa itu sehat, nggak ada keluhan, tapi tiba-tiba saturasi oksigennya drop dan kena happy hipoksia. Dan ada yang gagal nafas kan gara-gara itu. Supaya saturasinya bagus, sebanyak mungkin melakukan proning. Proning itu gerakan persis seperti orang sujud sambil ngatur nafas, persis orang sujud. Kami di rumah sakit juga rajin melakukan proning sambil mengatur nafas. Alhamdulillah setiap habis proning, nafas itu terasa lebih enak dan saturasi oksigennya juga naik. Dan dengan gerakan proning ini alhamdulillah dapat bonus. Ambeien bojoku bisa sembuh. Bisa masuk lagi dengan sendirinya tanpa diapa-apain. Selain itu, saturasi suamiku yang kalau tanpa bantuan selang oksigen itu di angka 92-93 di bawah standar ya. Sehingga dikhawatirkan terjadi hypoksia. Dengan proning alhamdulillah saturasinya naik ke 96-97. Nanti berapa lama kemudian saturasinya turun lagi, terus proning lagi, alhamdulillah naik lagi. Begitu terus turun lagi, begitu turun proning lagi gitu, nanti naik lagi seperti itu. Begitu terus menerus, sehari bisa banyak proning lah. Dan sampai sekarang, walaupun sudah sembuh dan sudah pulang ke rumah, bojoku masih rutin proning di rumah. Alhamdulillah sekarang saturasi bojoku sudah normal. Dan fisioterapis di rumah sakit juga cerita kalau di sini beberapa pasien COVID yang juga sudah sekian lama di ICU, bahkan ada yang pakai ventilator sekali sembuh kembali dengan bantuan gerakan sujud atau proning ini. Cuma kalau untuk orang pasien ICU kan kalau posisi sujud agak susah kalau dia pakai ventilator ya. Jadi posisinya itu dia kayak tidur tengkurap gitu. Tidur ditengkurapkan dengan kepala agak ke samping seperti itu kalau yang lagi pakai ventilator. Tapi kalau yang enggak ya posisinya kayak sujud. Kata bojoku, saat sesek dan batuk-batuk yang tidak berhenti itu muncul, posisi paling enak itu memang saat sujud, saat rukuk. Jadi pada saat sholat tuh sujud dan rukuknya dilamain gitu, itu enak banget katanya. Atau tidur tengkurap dengan diganjal bantal di dada.
ternyata benar, merasakan banget gerakan sholat itu luar biasa bermanfaat untuk kesehatan dan penyembuhan kasus bojoku kemarin. Nah, apa yang dilakukan pasca sakit? Saya ingin berbagi tips ya. 50% pasien ini Om BW, dulu saya dapat ilmu ini dari Om BW pada saat sharing di sini. 50% pasien yang sudah sembuh dari COVID di Cina itu pada saat diperiksa ternyata dalam fesesnya masih mengandung virus. Sehingga begitu dinyatakan sembuh, untuk meminimalisir risiko, anggap saja di saluran pencernaan kita masih mengandung virus COVID. Sehingga lakukan isolasi mandiri di rumah minimal 14 hari sejak dinyatakan sembuh. Kemudian menggunakan kamar tidur dan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Minum vitamin, suplemen, dan makanan bergizi. Perbanyak protein ya untuk proses penyembuhan karena pola hidup sehat. Kemudian lakukan tes antigen atau PCR ulang di hari ke-15 sebelum beraktivitas normal kembali atau berkumpul dengan kantor gitu ya. Karena pengalaman kami di sini ada beberapa orang yang sudah sembuh dari COVID, beberapa bulan kemudian terpapar COVID lagi, dua kali kena COVID. Nah, apakah dia tertular oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain? Kami belum tahu. Nah, ini contoh di kami ada 7 orang ya, itu yang misalnya ini di bulan Agustus, dia kena dengan CT-nya 23 dan 20, di tanggal 23 Oktober terulang lagi dengan CT 34, 35. Ini udah sembuh, udah pulang. Kemudian ini bawahnya juga Agustus, di bulan November dia terpapar lagi. Ini juga di Agustus, orang lain lagi, November. Ada yang bulan September kena, di November kena lagi. Ada yang November kena, Desember kemarin kena lagi. Dan yang ini yang terbaru nih, 12 November kena, dia opnam bareng bojoku. Apa maksudnya? Bersamaan bojoku tanggal 8, dia tanggal 12 kena. Sekarang dia opnam lagi, kena lagi, terpapar lagi. Memang kalau di sini kalau dilihat itu CT yang awal itu terlihat dia lebih rendah ya. Artinya virus yang pertama ini virusnya banyak banget ada di dia gitu. Tapi pada saat dia terpapar kasus kedua itu virusnya lebih sedikit gitu, jumlahnya lebih sedikit. Sehingga potensi penularannya juga lebih kecil gitu. Nah, kalau tak lihat di tabel grafik PCR test dengan berbagai macam sampel, ini yang garis biru ini itu adalah PCR test dengan nasofaring atau sampelnya diambil dari tenggorokan dan hidung ya. Itu kelihatan bahwa memang pada saat dia terkena awal virus itu katakan di ini ya titik 0. Kemudian itu dia baru PCR-nya positif itu biasanya adalah di hari ke-7, mulai dari hari ke-7 sampai dengan minggu ke-4. Ini yang garis biru ini, sampai dengan minggu ke-4. Itu PCR-nya positif. Yang dari nasofaring. Nah, setelah minggu ke-4, dia biasanya PCR-nya negatif. Ini pada umumnya ya. Nah, kemudian kalau dilihat pada saat yang dia sudah negatif tadi, kalau diperiksa sebenarnya yang bukan dari nasofaring, itu yang garis pink ini, dia dari cairan di bronkus ya. Itu sebenarnya dia masih positif. Karena mungkin virusnya ada di sana. Dan kalau diperiksa feses nih Om BW nih yang biasanya meriksa feses dulu untuk COVID ya. Itu juga sebenarnya dia masih ada kandungan tadi, masih ada kandungan masih ada kandungan virus di fesesnya, artinya masih ada virus di saluran pencernaannya. Nah, mungkin tadi yang teman-teman saya yang positif lagi untuk yang kedua kali tadi, mungkin sebenarnya virus yang ada di feses tadi yang jumlahnya yang ada di saluran pencernaan ya, yang jumlahnya sudah sedikit mungkin tumbuh lagi atau berkembang lagi karena dia tidak melakukan gaya hidup seperti yang pada saat sakit dan sebagainya, atau juga tidak minum vitamin dan sebagainya sehingga tumbuh lagi, atau imunnya drop sehingga tumbuh lagi, atau terpapar, itu yang kita masih belum tahu. Tapi di sini bahwa sebenarnya pada saat di nasofaring udah negatif, itu kemungkinan di saluran pernafasan atau di bronkusnya masih positif. Nah,
Saya ingin berbagi, mungkin tips ini bermanfaat. Jadi dari pengalaman saya itu, yang pertama adalah tetap disiplin menjaga jarak, hindari kerumunan, memakai masker kesehatan ya, masker kesehatan. Kemudian mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian lakukan screening rutin rapid test antigen atau PCR. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita itu kontak erat atau tidak dengan OTG. Seperti kasus bojoku kemarin, itu kan ketularan oleh teman kantor saat rapat dengan OTG, yang saat itu si teman itu tidak sadar bahwa dirinya OTG. Nah, padahal dua-duanya pakai masker kesehatan dan dua-duanya juga jaga jarak. Dia taunya OTG pada saat kami lakukan screening rutin. Ternyata dia positif dengan CT20 atau kategorinya super spreader. Kemudian jangan melakukan screening dengan rapid test antibody. Karena pengalaman kami, akurasinya kurang bagus, banyak false-nya. Kami itu di sini sudah melakukan lebih dari 13.000 tes PCR, lebih dari 9.000 tes antigen, rapid antigen, lebih dari 9.000 tes antibody, baik yang serologi immunoassay maupun yang kaset. Totalnya, jadi kalau udah total mungkin lebih dari 32.000 tes COVID ya untuk karyawan dan keluarga karyawan. Dan kami itu untuk screening rutin kan, kami screening rutin. Dan sebagian besar ketemunya memang OTG yang baru ketahuan positif saat screening. Dan dari pengalaman itu memang kalau yang antibody itu, rapid test antibody itu banyak false-nya. Kalau rapid test antigen itu lebih bagus dan paling bagus memang PCR. Tetap masih ada false-nya yang antigen pada saat nilai COI itu mendekati batas gitu loh, mendekati perbatasan dia antara positif dengan negatif itu biasanya false-nya di situ. Kalau kita tidak tahu ada kontak erat dengan pasien yang positif, kalau kita tahu bahwa kita ada kontak erat dengan pasien yang positif, lakukan swab PCR minimal 2 kali di awal kontak erat dan seminggu sampai 14 hari sejak kontak erat. Karena pengalaman saya dan suami, swab PCR yang pertama setelah kontak erat hasilnya negatif. Suamiku baru positif 11 hari setelah kontak erat dengan yang OTG. Dan saya baru positif 9 hari sejak suamiku dinyatakan positif. Atau 10 hari sejak suamiku demam. Artinya masa inkubasi perorangan itu beda-beda memang tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau di sini tadi kan ada tabelnya tadi ya. Tadi tabel tadi kan memang 7 hari ya. Kemudian meningkatkan imun dengan minum vitamin, suplemen, olahraga rutin, makanan bergizi, banyak makan sayur, buah, berjemur. Hati harus selalu gembira. Nah, itu kuncinya. Hati harus selalu gembira. Terserah mau menggembirakan diri sendirinya seperti apa. Dan buang stres jauh-jauh. Hindari obesitas. Karena ternyata pengalaman kami di sini, beberapa yang obes itu malah masuk ICU. Padahal dia obes tapi tidak komorbid. Ternyata resiko pasien yang obes itu resiko tinggi sama kayak yang komorbid ternyata. Kemudian sebaiknya kita semua membekali diri dengan vaksin pneumonia, vaksin influenza, dan suntik vitamin C untuk pencegahan COVID dan untuk meringankan gejala jika terpaksanya kita terpapar COVID. Karena ternyata dengan sikap disiplin 3M saja, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu tidak cukup. Buktinya saya dan bojoku kena ya, malah bojoku kena pneumonia. Padahal 2 bulan sebelumnya saya dan bojoku sudah vaksin pneumonia juga gitu. Saya juga vaksin influenza, pneumonia, dan suntik vitamin C. Mungkin kalau tanpa vaksin, kondisi kami berdua lebih parah lagi. Karena dari pengalaman kami di sini, 100% karyawan kan memang divaksin influenza, suntik vitamin C ya. Dan khusus untuk karyawan yang berisiko tinggi, yaitu usia di atas 50 atau yang punya komorbid, itu juga dilakukan vaksin pneumonia. Itu ada sekitar 36% karyawan ya yang tadi yang usia di atas 50 atau komorbid. Alhamdulillah kami sangat merasakan manfaatnya. Walaupun banyak karyawan yang positif dengan CT rendah atau virusnya banyak sekali tadi, tapi mereka tidak ada gejala.
Dan kalaupun ada gejala, bahkan seandainya mereka masuk ICU pun, alhamdulillah selama ini bisa sembuh dengan cepat. Dan tingkat penyembuhan di kami 92 sampai dengan 100% setelah dilakukan vaksin itu. Dulu pernah sempat ada yang meninggal 2 orang, waktu itu kami belum melakukan vaksin-vaksinan. Nah, setelah ada vaksin ini tidak ada yang meninggal, alhamdulillah. Nah, sehingga memang bermanfaat banget ya vaksinnya itu ya. Kemudian, nah ini apa ya, sekedar sharing ya dari di sini bahwa tentang rapid test ya. Rapid test itu bukan diagnostik, tetapi sebagai screening atau seleksi atau pilah antara yang berpotensi atau yang tidak berpotensi terinfeksi karena ada keluhan klinis, risiko terpapar, dan sebagainya. Karena dari pengalaman kami memang rapid test tadi banyak false tadi, baik itu antigen maupun antibody. Sehingga sifatnya memang screening. Kalau penegakan diagnosis tetap harus pakai PCR. Pemeriksaan diagnostik untuk COVID adalah dengan real-time PCR melalui swab atau di hidung dan tenggorokan ya. Hasil positif pada rapid test tidak serta-merta seseorang itu sebagai penderita COVID, karena mesti diikuti dengan RT-PCR tadi. Kemudian sama, hasil negatif pada rapid test bukan berarti dia bebas COVID. Harus diulang kembali setelah 10 hari atau tadi lebih dari 7 hari tadi ya. Bila negatif maka dia bebas COVID, tapi bila positif dia harus diikuti pemeriksaan PCR. Nah, ini ada beberapa panduan ini. Jika PCR positif, IgM negatif, IgG negatif, dia artinya infeksi baru mulai. Biasanya hari ke-1 sampai hari ke-7. Jika PCR positif, IgM positif, IgG negatif, berarti infeksi akut lagi menuju puncaknya infeksi. Biasanya hari ke-7 sampai hari ke-14. Jika PCR positif, IgM positif, IgG positif, infeksi di puncak mulai menurun menuju sembuh. Biasanya itu hari ke-14 sampai hari ke-21. Karena isolasi perlu 2 minggu. Jika PCR positif, IgM negatif, dan IgG positif, infeksi menuju sembuh biasanya hari ke-21 sampai 28. Jika PCR negatif, IgM negatif, tapi IgG-nya positif, berarti dia infeksi lebih dari 1 bulan dan menjadi sembuh, tidak menular. Biasanya setelah 1 bulan terinfeksi. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, demikian tadi mungkin ya, sekilas sharing pengalaman dari saya dan suami. Mungkin banyak analisa ngawurnya karena memang saya bukan orang medis dan nggak mudeng dengan medis, cuma karena kebetulan bojoku jadi ketua tim COVID, dan saya juga anggota tim COVID, dan malah saya juga yang bangun PCR dan bangun ICU, ternyata yang make juga saya dan bojo saya sendiri. Monggo silahkan para ahlinya ahli itu, Om BW, Om Dok, Jeng Dok, untuk menambahkan dan meluruskan barangkali penjelasan saya tadi banyak yang kurang pas. Teman-teman tetap semangat, tetap jaga pola hidup sehat, dekatkan diri pada Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam sakit dan penyakit termasuk COVID. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat sudah berkenan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Om BW, kok komen Om BW? Oh, sudah hadir toh ini ahlinya ahli? Oh, sudah. Oh, monggo ini ahlinya ahli tuh. Penasehat saya itu. Om BW. Foto netak gitu. Oh, matur nuwun. Sharingnya luar biasa, Cengin. Alhamdulillah suami melewati masa-masa sulit ya. Ya, alhamdulillah banget, benar-benar alhamdulillah banget. Itu proning itu sujud itu benar-benar luar biasa, benar-benar. Sekali sujud itu 10 menit, itu sehari bisa 10 kali, dan itu saturasi langsung naik dari 92 ke 96, 97 gitu. Sekarang juga kalau misalnya saturasi turun ke 95, kemudian proning tadi gerakan sujud itu langsung naik jadi 98 gitu. Alhamdulillah banget, benar-benar. Oh, luar biasa. 10 menit ya, Ceng? 10 menit. Itu jadi
kita posisinya sujud itu sambil tarik nafas, tahan nafas, kemudian buang gitu. Nanti tarik nafas, tahan nafas, buang gitu. Itu saturasi selama proning maupun setelah proning itu naik. Nanti bertahan sekian lama gitu. Nanti kita kemudian turun lagi gitu. Tapi tadi yang menarik juga info bahwa pakai masker pun dan jaga jarak juga itu belum sepenuhnya cukup ya. Ya, pengalaman di kami gitu Om. Karena kami kan juga maskernya, mungkin kalau masker N95 beda lagi ya. Di kami itu rata-rata pada yang kena itu juga banyak yang pakai masker kesehatan. Dan di kantor kan kami udah pasang akrilik loh, antar meja kantor itu jaraknya udah lebih dari 1 meter. Dan saya pasang sekat akrilik di seluruh kantor. Dan saya juga, karena kami kan ada beberapa yang pakai AC sentral ya, itu tak pasang juga HEPA filter untuk yang pakai AC sentral. Kalau yang pakai AC split, selain dengan buka jendela, itu beberapa juga tetap saya pasang HEPA filter. Kami juga lakukan rutin, aku kan beli UV light itu untuk infektan itu. Itu juga sudah lakukan. Terus penyemprotan rutin. Terus yang di AC sentral itu kami juga rutin mendesinfektan untuk ducting AC-nya. Itu rutin juga. Tapi ya kembali lagi ternyata ya semua tergantung daya tahan tubuh masing-masing tadi. Itu tidak menjamin gitu. Keran di kantor sudah tak ganti pakai keran yang otomatis. Lift juga sudah pakai yang otomatis, yang pakai injekan kaki, pedal apa namanya, handle pintu juga saya pakai yang foot door itu, opener itu, itu. Tapi ya ternyata banyak yang kena gitu. Tapi alhamdulillah karena mungkin semua udah divaksin ya, alhamdulillah benar-benar nggak ada yang meninggal, semua sembuh alhamdulillah. Walaupun sudah di ICU bahkan udah pakai ventilator pun pada sembuh alhamdulillah. Walaupun komorbid parah juga alhamdulillah sembuh. Sementara itu dulu komennya, Om Irul. Lanjut. Loh, itu baru komen. Analisisnya gimana dari 3 itu tadi? Jadi, proning, kemudian vaksin, plus satu lagi yang saya perhatikan tadi, alat yang menarik itu justru mengukur saturasi oksigen. Ya, itu ternyata memang harus beli. Aku bojoku sekarang juga di rumah ngukur terus karena tadi masih belum bagus karena kemarin kan ternyata pasca itu tuh walaupun kita udah negatif ya maksudnya ternyata bojoku itu hasil CT scan-nya sebelum pulang itu masih ada kayak mungkin jaringan parut di parunya gitu. Karena ibarat kalau luka kan nggak langsung sembuh kan ya, ada jendelnya itu gitu ya. Nah, itu membuat paru-parunya mengkerut gitu kan ya. Belum bisa ngembang, kayak kita kan kulitnya kayak kejeret gitu kan ya, sehingga nggak bisa ngembang, sehingga di rumah masih harus rutin proning tadi, dengan proning tadi bisa jadi ngembang gitu. Naik seperti itu. Ternyata efeknya itu parah memang si COVID ini. Kemarin tuh si perawatnya itu cerita ada yang dulu juga di ICU, terus dia balik lagi tidak positif COVID, tapi balik lagi karena keluhan di paru-parunya, katanya di paru-parunya jadi berlubang atau gimana gitu efek itu. Ada yang lihat itu juga katanya efeknya. Ada yang mengalami seperti itu, tapi bukan COVID, jadi efek COVID-nya. Iya. Tadi serangan COVID jadi bolong-bolong. Jadi bolong-bolong. Apa istilahnya itu Om BW? Istilahnya kalau bolong-bolong itu lupa saya. Ada istilahnya kok saya pernah lihat di YouTube itu. Jadi nanti jadi berlubang-lubang. Om BW, ini dari segi penelitian ilmiah nih, sejauh mana evidence bahwa vaksinasi itu memang berdampak positif atau tidak gitu? Itu gimana itu? Karena ada juga yang bilang waktu Jeng Ika bilang bahwa pneumonia yang itu virusnya beda ya, sehingga tapi mungkin simptomnya yang mungkin dicegah. Maksudnya vaksinasi pneumonia bukan influenza. Oh, iya. Pneumonia disebabkan bakteri ya, bukan virus. Iya. Nah, jadi kalau yang
kalau kita vaksin pneumonia itu di manualnya tertulis ini bakterinya apa aja yang tercover dalam vaksin itu. Jadi maksudnya kalau nanti pneumonia karena yang lain, ya memang vaksin itu tidak ada efeknya secara langsung, tapi kan setidaknya menghindari kita menjadi ada pneumonia karena daya tahan menurun dan sebagainya kayak gitu. Mungkin ke arah sana. Ya, jadi kayak dia vaksin flu. mencegah infeksi sekundernya ya. Kayak vaksin flu itu biar kita nggak daya tahan tubuh turun karena kena flu gitu. Nggak ada hubungan sama COVID-nya secara langsung. Ya. Ya, oke, itu menarik. Nah, kalau pengalaman di Sumbawa sendiri gimana Om Bebe? Kan terakhir ini terjadi lonjakan juga. Tapi kan Om Bebe pernah nunjukin itu malah yang pusap-pusap sampai bosen dia isolasi di rumah sakit itu. Oh, itu awal-awal bulan Maret April, ceritanya beda. Sekarang gimana? Sepertinya meningkat ya? Sekarang ini ya seperti kata Jengwin tadi ya, yang kemungkinan menularkan ke suaminya ya viral load yang tinggi-tinggi itu ya, CT di bawah 30, bahkan di bawah 20 itu makin banyak. Yaitu ciri-ciri ketika secara populasi jumlah positif meningkat itu ditambah dengan sebenarnya tadi jumlah virusnya juga meningkat. Nah, tapi kalau kisah ada virulensinya meningkat juga, keganasannya itu karena dia terjadi mutasi itu apakah masih dipantau atau hanya rumor? Itu memang ada publikasi, cuma di Indonesia ini kan belum bisa melakukan pembacaan sequence secara banyak ya, sehingga itu kita belum dapat datanya secara lengkap lah. Tapi kemungkinan itu sih ya ada pastinya, cuma data ilmiahnya belum punya aja. Kayak yang tadi infeksi ulang, sebenarnya kalau di sequence virusnya ya nanti tahu apakah itu kata Jengwin tadi sebenarnya virusnya hanya berpindah tempat terus dia terkena lagi gitu ya, atau memang terinfeksi baru dari orang lain, virusnya bisa kita tahu. Caranya Om? Nah, di sekuen virusnya dari VTM-nya yang lama sama yang baru. Oh gitu ya? Ya rada ribet sih. Tapi kayak dengan cara itu bisa. Oh gitu. Karena di tempat kami ini sudah 7 orang nih yang terulang tadi datanya tadi. Di NTB udah 7-8 orang lah ada yang terlapor ya. Di tempatku 2 orang. Ini tadi di perusahaan tempatku bekerja yang. Tapi kalau ngelihat tabelnya tadi ya itu salah satu ciri-cirinya CT di awalnya kan rendah sekali, sama yang di Sumbawa kayak gitu. Oh sama? Iya, jadi kelihatannya sih dia bukan terinfeksi ulang ya. Kelihatannya dia belum sembuh aja. Nggak, padahal udah sekian lama tadi. Ada yang dari ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan. Masa iya selama 3 bulan dia belum sembuh ya? Virusnya masih manis di situ gitu, nggak mau pergi. Iya, memang ini kan virus yang luar biasa, artinya sampai jadi pandemi ini kan virus yang bisa bikin orang daya tahan imunitasnya nggak mengenali dia ya. Tapi virusnya ada. Ini salah satu ciri-ciri kehebatan si virus sekarang ini yang belum banyak diketahui juga. Kan tadi misalnya ada penciuman hilang sebagainya, ini jarang-jarang ada virus yang bisa bikin kayak gitu. Ada yang parunya, ada yang darahnya menggumpal dan sebagainya, kan macam-macam. Oh iya benar, bojoku kemarin dikasih obat pengencer darah. Bojoku dikasih obat pengencer darah. Katanya itu tadi ada menggumpal tadi. Jadi selain rasa hilang, bau hilang, juga tadi darahnya menggumpal tadi atau makin kental, saya nggak tahu istilahnya ya. Juga pneumonia tadi. Juga livernya kena. Tapi sekarang udah normal semua ya? Liver sama parunya belum. Livernya sudah mulai turun. Tadi yang sempat 280 sekian, SGOT, SGPT-nya kan harusnya di bawah 40 tuh.
Terus dengan obat-obatan tadi kan juga semakin ke sini semakin berkurang ya obat-obat untuk paru sama itu sekarang jadi sudah 100-an yang tadi 200-an. Padahal pada saat masuk itu normal SGOT, SGPT-nya itu normal semua. Cuma setelah di sana tadi ya mungkin karena dijos obat-obatan terus kan, dokter juga emang nyampein bahwa ini dikasih obat yang banyak ternyata berefek ya untuk suamiku berefek ke tadi livernya. Karena emang untuk menyelamatkan si parunya tadi. Sampai sekarang masih dikasih obat paru di rumah karena memang katanya itu paru-parunya tadi ya efek dari luka tadi itu dia sembuhnya itu bisa 1-2 bulan. Makanya tadi disuruh istilahnya kayak dengkul, kalau kita dengkulnya tadi habis keberet gitu terus ada jendolan itu kan kita kalau nggak dipakai gerak-gerak kan jadi kaku gitu ya, jadi nggak bisa ngembang lah, paru-parunya nggak bisa ngembang, makanya harus latihan proning sama pernafasan tadi sampai benar-benar bisa normal, saturasinya bisa 98 gitu. Disarankan kayak olahraga ringan nggak? Seperti nggak olahraga itu bagus nggak sih? Arahnya olahraganya proning sama latihan pernafasan. Oh. Itu disarankannya. Benar-benar jadi ya sampai sekarang itu setiap sholat maupun maksudnya habis sholat itu proning 10 menit. Tidak hanya habis sholat ya, kalau pas ngerasa nggak enak gitu, udah proning gitu 10 menit, mau di depan TV, mau di atas tempat tidur, mau di mana, intinya itu membantu banget, benar-benar membantu banget. Dan sekarang kalau tadinya tuh suamiku tuh pada saat itu ya ngomong itu cuma satu kata gitu ya. Kemudian bisa ngaji pun juga menggeh-menggeh gitu ya. Itu kemudian sekarang bisa ngaji normal dan sekarang tarik nafas juga bisa panjang. Kalau sebelumnya narik nafas tuh hanya bisa pendek. Sekarang narik nafas sudah bisa panjang. Ternyata alhamdulillah banget. Gerakan sholat tadi ya, alhamdulillah banget, bermanfaat banget. Itu mungkin menarik itu ya, proning. Saya pernah yang lihat videonya yang di Amerika itu ya. Nah, itu sekarang sudah jadi protap atau bagaimana ya? Kalau di tempatku ya, di perusahaanku ya, jadi semua yang COVID, baik yang sudah kena pneumonia maupun yang belum, dia harus proning. Karena itu tadi istilahnya dia, kata rumah sakit kemarin tuh kan tadi kan lendirnya nempel di paru-paru, nggak bisa keluar gitu ya. Nah dengan proning itu dia bisa membantu keluar gitu. Jadi sambil kalau misalnya itu kadang-kadang sambil ditepuk-tepuk punggungnya gitu pas dia lagi proning gitu. Itu bisa membantu mempermudah keluar gitu. Dan benar anggotaku di kantor kan kemarin juga masuk ICU ya, sama kena pneumonia bilateral juga. Itu setiap proning tuh keluar lendir banyak di ICU itu. Tempatnya Om BW gimana Om BW? Proning. Belum ini mungkin belum jadi prosedur. Jadi saya malah melihat dari seluruh ilustrasi untuk deteksi itu, malah mungkin untuk jaga-jaga adalah proning dan deteksi saturasi oksigen. Itu alat saturasi oksigen itu mahal nggak sih? 250 kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa dipakai sekeluarga itu. Oh iya bisa, orang pakai sebentar aja. Nah, iya, justru itu bisa menjadi suatu screening reguler yang biayanya ekonomis, tapi bisa jadi early warning. Ya, karena kan kalau saya perhatikan dari kisah tadi itu, kondisi yang berbahaya adalah saturasi oksigen, ya, dan kemudian salah satu tindakan sederhana ya, tapi efektif itu proning. Kalau yang lain-lainnya itu kan agak rumit ya, ada tes itu tidak mudah didapatkan, biayanya juga mahal, berulang-ulang juga kita akan kebingungan ya karena itu jadi tidak efisien. Kemudian vaksinasi, nah vaksinasi juga cukup lumayan kan, semua orang vaksinasi satu keluarga 5 orang ya kali 1 juta ya, sudah 5 juta tidak semua orang menjadikan itu prioritas. Ya, ada pertanyaan lagi ini, ada Om Dok nih. Om Dok, coba Om Dok pengalamannya di RSA bagaimana Om Dok? Halo, Assalamualaikum, Mumiru. Salam. Teman-teman semua. Wah, lo Ceng Bin, melu seneng
suaminya udah sembuh, makin kuat tariannya. Mungkin dulu businya kotor ya, saya kira diresi. Waktu itu malam saya telepon WA Om Cok itu loh, nanya itu pas saya lagi stresnya tuh. Gamaras. Iya, ngertinya aku Gamaben karo Gamafer ya. Ya maaf Gamaras saya enggak tahu waktu itu. Gak baru denger. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah hasilnya baik, Jengbin juga baik. Saya malah lagi deg-degan ini kemarin kontak erat sama temanku bisi-bisian, ternyata dia positif di RSA sekarang Om Irul dan teman-teman sedang lagi, memang banyak yang terkena. Ini teman-teman saya spesialis ada 3, kemudian 1 sekretaris komite medik juga kena. Sekarang lagi ngapa aku nggak masker mungkin. Sekarang lagi isolasi, dimondokkan di rumah sakit, ada 3 orang yang dipondokkan, 2 tanpa gejala, 1 dengan gejala demam gitu. Memang Jogja sekarang lagi merah. Ya Jogja lagi merah. Oh semua Sleman semuanya merah. Kota Jogja juga hampir semua juga kena COVID ya. Virusnya mungkin nggak tahu ini second wave atau masih first wave yang belum turun-turun gitu. Tapi memang kita ini sekarang lagi panen setelah 2 minggu kemarin itu liburan panjang itu Jogja. Dan efek liburan panjang itu nggih. Dan besok liburan panjang lagi nih. Akhir tahun mau dilarang. Nataru. Walaupun dilarang Om Mirul, walaupun dihilangi 3 hari liburnya, itu tetap liburnya kan 24, 25, 24 itu Kamis, 25 Jumat, Sabtu Minggu juga libur. Akhirnya 4 hari libur. Dapat 4 hari. 4 hari juga. Nanti tahun baru juga 4 hari lagi kan berarti. Bayangin aja yang dihilangi 3 hari. Kemarin kalau 3 hari itu nggak dihilangi pemerintah, kita libur 11 hari. Wah, luar biasa itu. Ini 4 hari pun juga akan pasti membuat banyak orang ingin berjalan-jalan gitu. Nah, itu mungkin nanti pertengahan Januari, awal sampai pertengahan Januari kita akan booming lagi untuk kasus COVID lagi begini itu. Saya besok pagi akan swab gitu karena gara-gara tadi pagi saya di WA teman saya, dia cerita, maafkan saya Pak Agung, tadi kemarin kita ngobrol erat, ternyata saya hasilnya kemarin swabnya positif gitu. Kalau besok saya ngetok ke motor, mana si motor sama teman-teman ke Kebumen, setelah itu saya telepon teman-teman, saya batal untuk antisipasi biar saya nggak nulari teman-teman yang lain di teman-teman motor itu. Nah, ternyata jebul saya besok pagi di swab positif gitu. Moga-moga sih ya enggak positif, karena sekarang saya dulu saya pede, sekarang jadi rada nggak pede karena di Jogja banyak sekali kasusnya kayak gini dan tanpa gejala semua. Banyak yang tanpa gejala ya, tapi ternyata pada positif diam-diam. Ini teman saya tadi ya kayak Awalia, kakak kelas, suaminya itu juga positif. Mereka sekarang lagi isolasi di rumah. Kalau Carla yang teman-teman kan kenal Carla, itu anak SMA 3 sih. Dokteran juga, itu dia ternyata bukan COVID tapi sakit yang lain. Sampai mondok. Ya, kira-kira gitu. Om Irul, teman-teman, kita saling mendoakan ya biar tidak ada yang terkena. Amin. Ya, karena memang benar Jeng Wiwin itu bahagia, ketawa segala macam, itu obat yang paling bagus untuk melawan virus. Ini nggak perlu stres, tapi juga jangan disepelekan. Yang penting tetap jaga jarak, pakai masker. Karena ini masih virusnya hanya droplet ya, dan problemnya kita belum mengenal virus COVID ini seperti zaman kita dulu awal-awal HIV/AIDS itu. Sehingga semua orang ada over gitu ya, salaman rong HIV dulu pada nggak berani. Orang HIV/AIDS meninggal pada nggak mau nguburkan. Sama dengan yang COVID sekarang. Karena waktu itu kita belum mengenal HIV/AIDS secara utuh. Sekarang kita tahu HIV/AIDS ternyata hanya bisa menular lewat ludah, hubungan seksual, dan lain-lain yang luka di mukosa itu. Bahkan kalau tusuk gigi ditusukkan pasien HIV/AIDS, dan digeletakkan itu dalam beberapa menit virusnya juga akan mati. Dia tidak akan bisa bertahan lama di luar hostnya tubuh manusia gitu yang HIV. Yang COVID ini kita kan belum benar-benar tahu, jadi ya kita masih harus waspada, mending over lah daripada kita lag gitu ya, atau kurang pemahaman sehingga kita malah terkena atau keluarga yang kita cintai terkena. Kira-kira itu aja dulu. Om Irul, teman-teman semua tetap semangat, nggak usah takut, tapi juga waspada, intinya gitu, biar semuanya sehat.
Selama saya juga senang lihat Jeng Winda sehat kembali. Ya, berkat ya agama lah. Laki-laki gajah mada lagi ya. Walaupun pakai ras itu ya. Ada yang pakai terios kalau dari haju. Sun. Assalamualaikum. Om Dok, itu tesnya Om Dok, swabnya kalau bisa kayak pengalaman kami di sini ya, itu banyak yang pada saat tes pertama itu kan negatif ya. Pada saat habis kontak sehari sampai 2 hari setelah kontak sampai 5 hari setelah kontak itu pada masih negatif. Nah, begitu diulang setelah 7 hari itu pada positif. Itu banyak banget di kami yang kejadian gitu, sehingga tadi swabnya kalau bisa 2 kali karena kan udah beneran kontak erat ya, sehingga 2 kali misalnya besok sama ambil 7 hari kemudian gitu. Oh ya, terima kasih masukannya. Masukan Jeng Win. Nanti Senin saya sama minta lagi Rebo atau Kamis. Kalau perlu ya sekalian anal swab sekalian atau ben tambah yakin. Karena hubungannya. Ya, siap. Ya, Tenun. Ya, Tenun. Silakan Biru. Ya, Bandung juga zona merah dan hitam, sekarang ada kecamatan yang zona hitam. Kalau Jakarta gimana ini? Ada Jeng Anggi, ini ada info-info perkembangan atau ilmu baru enggak, Jeng Anggi? Jeng Anggi monitor enggak? Jakarta, Jeng Anggi. Oh, oke. Enggak monitor mungkin ya. Monitor. Oh iya, terus gimana itu? Ini Jeng Anggi kan memantau Jakarta ini sebagai barometer nih. Iya, secara RT-nya sih sebetulnya sudah mulai landai ya. Tapi memang sekarang jadi banyak orang yang kita kenal kena COVID. Jadi seakan-akan jadi banyak gitu ya. Tapi kalau RT-nya sih sebetulnya sudah mulai landai. Cuma kemarin dari hitung-hitungan statistik kok malah memang untuk seluruh Indonesia, tapi ya Februari itu adalah puncaknya. Jadi kita sekarang belum sampai kulminasinya, belum sampai puncaknya. Nah, sedangkan yang namanya vaksin belum akan tersedia di Februari. Ini vaksin juga tambah kacau. Jadi memang ya harus berhati-hati ya. Maksudnya juga nggak ngerti. Kan kemarin-kemarin rasanya tuh orang kena COVID itu tuh kita sendiri juga banyak yang oh iya kena COVID ini. Tapi semakin lama kan rasanya semakin mendekatin lingkaran-lingkarannya kita gitu ya. Jadi banyak yang kena. Mungkin Jeng Wiwin sendiri juga jadi saya sendiri jadi kena COVID gitu kan. Yang tadinya kita semua berusaha ya memang ala-ala iki lendongo nek misalnya kena ya muga-muga OTG gitu ya. Usaha jadi OTG kalau terpaksanya kena. Jadi memang ya peningkatan imun itu yang paling harus dilakukan karena spreading virusnya mungkin kan kita nggak bisa membatasi gitu ya, nggak bisa membatasi karena aktivitas juga harus dilakukan sehubungan dengan kondisi ekonomi. Nah kalau kayak mungkin Jeng Win terus mana-mana gitu kan income-nya kan tetap ada. Sementara kayak kita ini Om Irul kan income, Om Irul juga ada income pastinya ya. Beberapa yang tidak punya income pastinya lumayan nih. Iya. Apalagi saya yang harus ngopeni sekian banyak anak itu ya. Kalau tidak kemudian hanya berdiam di rumah tuh ya gak bisa dapat income ya rada kepikiran juga gitu. Jadi memang ya itu peningkatan imun supaya nanti kalau kita naudzubillah min dzalik terpaksa harus virusnya masuk karena ada penularan ya setidaknya OTG lah posisinya gitu. Ini yang terbaru istrinya Sandiaga Uno aktif. Tapi OTG sih ya moga-moga tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi sudah semakin banyak orang yang kita kenal dan mungkin ya kenal secara pribadi atau kenal di TV, kenal di media gitu ya. Pasti udah mulai banyak. Iya.
kayak Bosman itu kan kena juga tuh Bosman kan ya. Waktu itu saturasinya itu dia sempat 80-an loh dia. 82, 84 gitu. Nggak pingsan itu. Makanya dia langsung transfusi plasma kan. Langsung transfusi plasma langsung sembuh cepat, sama kayak yang adiknya bojoku itu kan juga sudah parah ya waktu itu, transfusi plasma 2 kali alhamdulillah. Jadi yang OTG itu sebaiknya donor darah ya. Untuk plasma. Loh, ya kan saya juga pernah donor plasma. Donor plasma itu kan lewat donor darah juga kan? Iya. Dipisahkan. Beda yang diambil aja, iya. Itu kayak Wijayanto kalau ada yang kenal ya, anak 90 teladan 90 itu juga gitu, dia sudah mulai donor plasma juga. Dia lumayan berat walaupun tidak sampai ventilator, tapi dia sudah sempat drop dan memang posisi sekarang tuh function dari paru-parunya belum pulih 100% sih. Itu cukup lama sampai PCR negatif tuh cukup lama loh, hampir 1,5 bulan atau 2 bulan ya mana? Iya lama ya. Oh iya. Lama. Nah istrinya kebetulan dia menulari istrinya. Istrinya itu kebetulan waktu bulan Desember atau Januari, pokoknya sebelum pandemi itu umroh, sehingga dia dapat vaksin flu dan meningitis. Nah si istri itu karena kemungkinan punya vaksin itu jadi nggak parah, nggak separah Wija gitu maksudnya. Jadi OTG. Jadi itu ya hipotesisnya adanya vaksinasi flu dan pneumonia itu mengurangi apa ya? Secondary. Comorbid. Ya. Jadi mungkin secara, aku nggak ngerti ya, mungkin OBW yang ini, mungkin secara fatalistik tuh virus ini tidak mematikan memang. Jadi makanya banyak yang OTG. Jadi orang tapi tanpa kenapa gejala. Di Amerika 250.000 orang yang meninggal? Compare to fatalistiknya mesti di. Maksudnya gini, Indonesia dengan Amerika itu kan populasinya mirip ya. Nah. Ya kita 270, mereka 350 juta orang. Ya. Mereka sendiri sekarang yang meninggal sudah 220 atau 250 lah kira-kira. Mungkin kalau di-compare Om Irul, compare sama penyakit flu biasa, mungkin juga orang flu sana biasa juga meninggal sebanyak itu atau lebih banyak. Bahkan di Afrika malaria lebih tinggi angka kematiannya dibanding COVID saat ini. Oh iya. Jadi mungkin kita karena kita nggak rasnya juga beda ya. Kita mungkin harus compare dengan penyakit-penyakit yang lain. Flu di Indonesia nggak membunuh orang, tapi flu influenza di Amerika, di Eropa banyak orang meninggal karena flu kan. Tapi flu yang 1918 di Indonesia diperkirakan 5 juta orang loh. Berapa juta yang Spanyol. Flu Spanyol dulu. Yang Spanyol. Iya. Atau itu orang bule semua yang meninggal itu. Catat. Masa penjajahan. Penjajahnya itu lebih banyak dari kita sekarang ya. Iya, Portugis tuh soal itu. Kayaknya enggak juga sih, memang kena juga kita waktu itu. Tapi ya, saya nggak tahu ya, mungkin cuaca ada pengaruh. Nggak tahu juga ya, banyak hipotesis sih. Iya, tak pikir sih sebetulnya mungkin matahari itu memang kita kan banyak makan daging merah. Kalau banyak makan daging merah itu pengaruh terhadap penularan. Jadi risiko tertularnya lebih tinggi daripada kalau dia itu makan sayuran seperti itu. Benar gitu nggak? Mungkin orang-orang sana, orang Eropa dan orang Timur Tengah itu pada makan daging merah itu. Orang Timur Tengah itu juga makanannya daging semua itu karena kurang buah, kurang sayur. Itu kayak gitu. Lebih ke arah environment menurutku daripada intake. Iya. Ya itu kalau sekarang perkembangan dari treatment kan dulu kita nggak jelas lah ya, tapi sekarang mungkin dokter juga sudah mengembangkan metode inilah ya, pengobatannya, treatment perawatannya. Ya seperti tadi Jeng Wiwin bilang ada proning itu kan mungkin juga
Dokter-dokter, apakah ada perkembangan itu, terutama yang di DKI? Ada kabar nggak? Trik-trik? Wah, saya nggak ada catatan. Tapi aku pengen survei sebentar. Ini kalau kan untuk di Indonesia vaksin yang pertama kali datang nanti yang dari Sinovac, dari China. Ya. Pada mau divaksin nggak? Saya sih kalau sudah terbukti ya divaksin aja. Apalagi ras kita kan memang mirip mongoloid. Di Cina-nya sendiri akhirnya gimana? Berhasil nggak di Cina-nya? Kan belum, Om. Loh, di Cina kan mereka selama ini pakai apa setelah penanganan Wuhan? Belum ada yang selesai. Vaksin yang selesai itu baru Russia Sputnik sama Pfizer. Loh, bukannya Sinovac kemarin belum selesai. sudah tahap 3 itu yang lebih dari 1.000 orang. Belum. Berarti masuk tahap 4 kan? Kalau Novavax 2B, Sinovac juga 2B. Kalau yang AstraZeneca itu apa, Ceng? Tambah mana gue, gue. Tapi itu kurang berhasil ya AstraZeneca ya? AstraZeneca iya, dan mereka itu bangun produksinya nanti di Thailand. Padahal Thailand itu bukan pabrik untuk bikin vaksin, dia adalah pabrik biotek. Jadi masih lama lah kalau AstraZeneca. Memang. Jadi yang paling cepat yang masuk Indonesia yang paling cepat itu adalah sesuai Perpres yang masih paling cepat nanti Sinovac. Which is Sinovac itu sedang mengajukan pengulangan, dia mungkin interim reportnya baru selesai akhir Januari. Ya. Cuma ya memang. Kalau Sinovac murah. 1,5 ya? Nggak nyampe nggak nyampe. Sinovac nggak nyampe segitu. Sinovac itu untuk satu orang sekitar 600 ribuan. Oh iya. Ya kalau bisa lebih baik dicoba sih. Kalau saya begini prinsipnya Allah itu yang ngasih ilmu kita untuk musibah yang akan dihadapkan gitu. Sehingga kalau dulu itu serangan virus itu tidak ada obatnya, sekarang sudah diberi ilmunya, tapi resiko terpaparnya juga makin tinggi kan, kita kontak dengan banyak orang kan. Metode MLS sama inactive virus itu mana yang lebih dipercaya? Kalau yang inactive virus itu sepertinya lebih ke efikasinya tidak terlalu tinggi. Iya. Jadi kalau aku sendiri mau milih yang RNA, tapi RNA yang bukan adenovirus ya. Bukan yang adenovirus yang butuh pendingin itu. Soalnya yang adenovirus itu sudah di FDA sudah itu baru Desember yang untuk Ebola. Masih baru banget, jadi belum tahu efek jangka panjangnya ini. Kalau kita disuntik virus. Kalau Om BW milih dari RNA-nya. Milih yang RNA ya, Om? Aku milih RNA lah, orang 90% lebih dia sejauh ini ya, efikasi. Oh. Kan soalnya ini masalahnya di populasi ya. Kita disuntik tapi masih banyak yang enggak. Protektifnya itu lebih, ya kalau bisa milih aku pilih yang RNA. Kayaknya pasti jenengan vaksinnya vaksin mandiri, Om. Ya. Pasti nggak bakal dapat vaksin program kalau Om. Mahal banget itu kan. Bahkan treatment. Enggak. Handlingnya juga. Jadi yang Pfizer itu enggak. Jadi vaksin itu ada 2 macam nanti. Vaksin mandiri, vaksin program dan vaksin mandiri. Nah, kalau vaksin program itu adalah untuk nakes dan BPJS yang PBI ya, PIP apa PBI sih? PBI. Nah, pasti kan teman-teman tuh tidak, kecuali Om Dok ya, nakesnya. Nah, tapi berarti kita akan kena nanti vaksin mandiri, vaksin yang bayar sendiri itu. Itu yang mahal itu hanya Sinovac. Setelah yang berjalannya waktu tuh Sinovac juga nggak nyampe 1 juta untuk 1 dosisnya itu cuma
300-an, Novavax juga sekitar 300-an, CanSino juga sekitar situ. Sinovac aja yang 1,5 juta. Tapi yang lainnya tuh udah di bawah 500 malah. Nah, kalau nakes itu kalau nggak salah nanti nakes dapatnya Sinovac. Tapi makanya pengen tahu karena teman-teman ID yang di Jakarta itu mereka sampai ngomong daripada disuntik Sinovac mendingan mereka bayar 5 juta gitu. Karena kan dendanya 5 juta ya kalau nggak mau disuntik ya. Kalau di sisi lain ya kebetulan ada teman yang suaminya di Bio Farma. Kayaknya mereka serius juga meneliti itu, uji coba itu. Jadi saya percaya ke ahlinya aja. Kalau saya secara statistik ya kan begini, sebenarnya kita kansnya untuk OTG ya tetap 50% lah ya, atau mungkin malah 80%. Betul. Jadi sebenarnya itu untuk proteksi tambahan. Jadi nggak perlu yang efisiensinya sampai 90% segala macam. Ini kita bicara tentang apa itu mass product lah ya. Jadi tidak ini pendapat aja sih, pendapat. Jadi nanti malah jadi tidak visible untuk populasi yang cukup besar gitu ya. Ketika jadi biayanya mahal, akhirnya ada timbul kendala-kendala yang lain gitu. Yang saya cukup tertarik sebenarnya adalah sesungguhnya Cina itu memproteksi atau treatmentnya bagaimana gitu. Kalau mereka bilang bahwa mereka menutupi berita gitu ya, kenyataannya di internet juga nggak bocor bahwa di Cina terjadi wabah lagi. Gitu. Kalau itu kan tetap aja bisa bocor kalau cuma berita ya. Kenyataannya Wuhan ya memang kayaknya sudah oke-oke aja gitu. Artinya kan ada strategi manajemen juga kan. Kalau Cina belum ada Om Irul, dan vaksin di Amerika belum beredar. Yang baru declare bagus itu Melbourne. 6 minggu mereka no kasus baru. Ya, berarti itu kan karena manajemen kan, seperti Selandia Baru ya. Itu ya, lebih karena manajemen. Bukan karena vaksin. Iya, vaksin memang belum ada kan. Belum ada yang disperse. Ya, sebagai negara yang bergantung pada negara lain, kayaknya kita ya akan pilih yang paling visible. Jadi ya kayaknya Sinovac itu. Kalau saya nanti saya nunggu Novavax. Saya nunggu Novavax aja, Om. Memangnya 2 kali nggak bisa? Anyway, Memangnya 2 kali nggak bisa? Nggak boleh. Loh, maksudnya begini, kan yang satunya mandiri. Yang namanya nggak boleh, Om, nggak boleh. Jadi gini, nanti vaksin Om Irul, aku tuh kayaknya kenanya kita nanti vaksin mandiri. Ya. Nah, vaksin mandiri itu baru bisa berjalan kalau vaksin program sudah disuntikkan yang pertama. Jadi vaksin program dulu itu disuntikkan, baru nanti vaksin mandiri. Tiap orang itu harus 2 kali suntikan. Diulang. Betul, diulang. Nah, tapi vaksin itu pun hanya 1 tahun. Iya. Jadi tahun depan ngulang lagi. Jadi kalau bisnis vaksin lumayan nih maksudnya. Oh iya, itu sudah jelas teknologi tinggi itu sudah. Itu memang rezekinya mereka yang diberi kepinteran. Hanya 1 tahun ya, Ceng? Iya, vaksin tuh hanya 1 tahun. Loh, tapi itu wajar. Vaksin flu juga 1 tahun. Betul. Karena iya, juga vaksin flu juga 1 tahun. Bukan? Iya. Jadi gini, kalau menurut saya ya, jadi pilih yang yang visible, proteksi dulu, proteksi walaupun itu istilahnya cuma 60% gitu ya. Sambil ya secara insurance ya, secara perhitungan kan ya nanti vaksin lagi gitu loh. Nggak masalah gitu. Daripada kita menunggu yang tidak visible, mungkin baru kapan gitu datang gitu ya dari Amerika gitu. Belum tentu juga rasnya cocok juga kan. Mereka uji cobanya juga tidak di Indonesia kan. Ya itu kira-kira begitu. Yang Novavax Amerika di India, Om. Nanti ya. ada yang namanya
nanti ada yang namanya intermittent report. Nah, itu bisa dibaca tuh. Dan itu open. Jadi pada saat persetujuan oleh WHO itu nanti ada intermittent report yang bisa dibaca secara online transparan. Iya. Jadi nanti ada persetujuan WHO, kemudian persetujuan BPOM, baru nanti ada persetujuan UEA. Ya, jadi masih kira-kira paling cepat Februari lah ya. Enggak, kalau kita karena kita mandiri nih ya Om ya, itu paling cepat Juni. Wah, malah Juni. Udahlah ini harus sering di rumah aja ini. Karena sebenarnya lawannya tidak diketahui perilakunya kan istilahnya kalau misalnya kita itu mau ya itu. Virusnya nyukit on the block. Nah, mungkin tadi dari pembelajaran dari pengalaman Cheng Win tadi, saya berpikir bahwa pertama mungkin malah alat-alat jagainnya itu adalah saturasi oksigen itu. Yang kedua adalah yang yang proning ya. Kalau misalnya kita sesak nafas, segera proning aja gitu. Nah, selanjutnya memang yang lainnya terpaksa ngikut ini kan, karena harus ke dokter atau ke rumah sakit. Kalau di luar negeri ada kit mandiri ya untuk PCR ya, tapi itu kan sesaat juga kan. Itu sih yang mungkin menarik untuk kita perhatikan. Dan kalau memang ingin vaksin flu dengan vaksin pneumonia misalnya ya saya kira kalau memang ada kebutuhan ya enggak, saya kira bagus juga itu. Untuk yang mobilitas tinggi mungkin itu perlu Om. Iya. Mobilitas tinggi kan memang harus mencegah ya tadi ya. Iya. Memang habisnya waktu itu sejuta ya kira-kira ya. Kan yang pneumonia agak mahal ya. Iya, Om PW waktu itu cerita 1 juta. Tapi saya kira kita perlu belajar ya, memang disuruh ngaji itu kan disuruh membaca kan. Jadi di pengalaman-pengalaman itu tidak perlu dalam tanda kutip panik ya, tapi ikhtiar sendiri jadi pahala. Terus ya kalau secara statistik ya kita ikhtiar ya dengan misalnya vaksin. Memang mahal sih vaksin itu. Memang akhirnya yang negara yang tidak mampu itu harus membayar negara yang mampu. Jadi mereka makin kaya, kita kembali bokek lagi gitu kan ya. Itu habis berapa bilion rencananya vaksin itu? 70 triliun ya. Berapa itu ya waktu itu? Pernah dihitung. Cukup. Vaksin. Nah, sekarang hitung aja. Hitung supaya gampang 1 juta. 1 juta kali penduduk Indonesia itu 270 juta. Kali 70 triliun. Oke lah, separuhnya aja lah ya. Sudah 100 triliun itu. Asetnya perusahaan mana itu? Nilainya sudah segitu. Padahal itu untuk mencapai herd immunity itu minimal harus 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Ya. Baru kita bisa capai herd immunity. Banyak ya. Biasanya Gusti Allah itu paring ilmu yang lain. Nanti mudah-mudahan nanti Allah nambah ilmu pelan-pelan, akhirnya jadi makin bagus. Jadi kita juga tidak panik ya, karena Allah itu ada kodok-kodarnya kan. Yang dilihat ikhtiar kita. Ya alhamdulillah sudah ada sharing, jadi kita makin ngerti. Karena makin ngerti kita mungkin tidak panik, insya Allah. Kalau ada gejala-gejala tertentu, proteksi awalnya juga salah satunya proning tadi ternyata juga membantu. Ya. Dan kemudian mungkin ya memang berjemur tadi juga ya. Mudah-mudahan jadi lebih sehat kita. Ya, satu lagi, ternyata sekarang di kami mengamati beberapa karyawan itu gejalanya itu bukan hanya misalnya panas atau flu atau apa, tapi juga ada yang gejalanya itu diare, Om. Oh iya, itu dari dulu. Bahkan ada yang kakinya itu merah-merah atau bengkak gitu, saya lupa juga. Itu ada juga. Ya, allergic symptom sama diare itu yang mulai banyak sekarang. Banyak di tempat. Waduh, ini nggak apa-apa nih, itu karena salah makan. Kalau mau meyakinkan rapid test, Jun.
Saya malah cenderung PCR ini. test. Saya cenderung PCR. seperti termometer itu mengukur saturasi oksigen. Kalau ada ciri-ciri turun, something wrong gitu ya. Karena kadang-kadang kan tadi kan ada happy hipoksia kan. Itu yang Tapi lebih diarenya berbahaya. tuh nular nggak ya? Anakku tadi ikutan diare yang kecil nih ya. Oh, saya juga kemarin-kemarin diare kurang istirahat kali. Itu intake-nya, makannya pasti bareng sama toh, hampir kalau satu keluarga. Ya moga-moga lah. Ya. Ya mungkin itu yang mungkin menarik sih untuk punya alat saturasi oksigen dalam kondisi seperti ini untuk quick scanning. Ya. Ini sudah jam 9 lebih hampir jam 10. Saya kira terima kasih sekali ini atas sharingnya ya Jeng Wiwin. Alhamdulillah Jeng Wiwin sudah sembuh. Suami mudah-mudahan segera pulih seperti sedia kala dalam penyembuhan ya. Dan kayaknya banyak hikmahnya, kita juga mendengarnya banyak ilmunya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat sampai musibah ini bisa berlalu ya. Ya. Saya kira ditutup dulu aja Om Cok. Silakan Om Cok. Ya. Terima kasih Om Irul. Terima kasih Jeng Wiwin dan juga teman-teman semuanya. Ini adalah satu share yang bagus banget buat kita semuanya. Seperti yang sampaikan tadi, Allah itu maha adil, Allah itu maha rahmat kepada kita semuanya, maha rahman rahim. Dan juga seperti yang sampaikan Jeng Wiwin tadi, ada beberapa tips yang perlu kita kerjakan begitu ya. Tidak usah panik begitu. Dan saya dapat informasi nih beberapa di tempat isolasi mandiri itu, karena ada juga pegawai yang positif itu setiap hari ternyata minumnya itu wedang jahe. Pagi wedang jahe, siang wedang jahe, malam juga wedang jahe. Jadi ya itu yang bisa di salah satu ikhtiar mereka gitu. Saya juga dikasih Om kemarin di sini Pak, sehari itu selalu dikasih wedang jahe sama tadi bujuku juga kadang-kadang wedang jahe dikasih susu itu ya, jadi apa bantai. Kalau sama wedang jahe tiap hari sampai bosen aku. Iya. Tapi ya ikhtiar kan namanya. Iya. Jadi yang isolasi mandiri ternyata juga begitu isinya. Oh, ternyata diberi itu toh gitu. Ya ini juga pengalaman buat kita semuanya. Mudah-mudahan kemudian kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran dan juga dari kejadian ini semua. Saya kira demikian. Insya Allah kita semua tetap sehat dan Allah lindungi kita semuanya dan segera Allah cabut ujian yang berat ini buat kita semuanya. Amin. Amin. Matur nuwun, mari kita akhiri pengajian ini dengan baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih semua ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua nggih.